Apa yang kamu rasakan di saat kamu berada berjalan seorang diri di antara tempat yang sangat sepi? Nah, atau juga apa yang kamu rasakan atau apa yang timbul pada batinmu di saat kamu itu dikejar seekor anjing atau sebut aja anjing gila? Apakah kamu itu larinya biasa saja atau justru kamu lari sangat kencang? Nah, kenapa kamu berlari sangat kencang? Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Kelenjar endokrin yang kedua yaitu kelenjar tiroid ataupun kelenjar gondok. Nah, kelenjar tiroid tersusun atas folikel-folikel dua lobus lateral yang berada di bawah laring. Nah, bahwasanya hormon yang dihasilkan pada kelenjar tiroid nanti ada tiga. Yang pertama ada namanya tiroksin atau tetratriodotironin atau T4. Lalu yang kedua ada hormon triodotrionin ataupun T3. Dan yang ketiga ada kalsitonin. Nah, bahwasanya hormon yang dihasilkan pada kelenjar ini tersusun atas asam amino yang mengandung yang namanya iodin ataupun iodium. Nah, apabila kekurangan iodium atau iodin dalam kondisi yang lama, kelenjar tiroid ini mampu membengkak ya, membesar. Nantinya akan menyebabkan penyakit gondok atau yang sering disebut sebagai penyakit goiter. Bahwasanya akibat defisiensi dan kelebihan iodin dapat menyebabkan penyakit gondok atau goiter. Nah, kalau dia berkurang iodin, pembengkakan kelenjar tiroid akibat penumpukan hormon tiroid. Dan jika dia iodin berlebih, nanti akibat penumpukan kelenjar tiroid. Yang pertama, hormon tiroksin. Tiroksin berfungsi untuk meningkatkan laju metabolisme sel, menstimulasi konsumsi oksigen, meningkatkan pengeluaran produksi energi panas, mengatur pertumbuhan dan perkembangan normal tulang dan gigi, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Mekanisme pembentukan tiroksin. TSH atau thyroid stimulating hormone dari kelenjar hipofisis merangsang pembentukan hormon tiroksin di kelenjar tiroid. Triodotironin atau T3 menggunakan iodium dalam tubuh untuk membentuk tiroksin, di mana persamaannya adalah T3 ditambah iodium akan menghasilkan T4. Akibat defisiensi hormon tiroksin pada anak-anak nanti akan menyebabkan kreatinisme atau kekerdilan dengan ditandai keterlambatan mental dan fisik. Sedangkan pada orang dewasa nanti akan menyebabkan myxedema, yaitu akumulasi air dan musin di bawah kulit. Sedangkan apabila kelebihan hormon tiroksin atau hipertiroidisme akan menyebabkan peningkatan metabolisme, berat badan menurun, gelisah dan diare, frekuensi jantung meningkat, serta terjadi toksisitas hormon dan mengalami penderita myasthenia gravis. Myasthenia gravis merupakan pembengkakan jaringan di bawah kantong mata sehingga bola mata tampak menonjol. Yang kedua, hormon triodotironin atau T3. Hormon T3 berfungsi untuk mengatur kecepatan metabolisme sel, mengatur pertumbuhan dan perkembangan, serta mengatur kerja sistem saraf. Apabila terjadi defisiensi hormon T3 menyebabkan kekerdilan dan kelebihan produksi T3 akan menyebabkan penyakit gondokan. Yang ketiga adalah kalsitonin. Kalsitonin berfungsi mengatur metabolisme kalsium dalam darah. Pengaturan kalsium oleh kalsitonin memacu penyimpanan kalsium di tulang, serta menurunkan konsentrasi kalsium di dalam darah. Kelenjar yang ketiga untuk kelenjar endokrin yaitu kelenjar paratiroid atau disebut sebagai kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid ini terbentuk dari 4 organ kecil yang tampak seperti biji apel, ya, di mana kelenjar paratiroid ini terletak di permukaan belakang dari kelenjar tiroid. Nah, bahwasanya hormon yang dihasilkan dalam kelenjar paratiroid itu yaitu ada namanya kelenjar parathormon atau paratiroid hormon disingkat PTH. Bahwasanya paratiroid berfungsi dalam pengendalian keseimbangan antara kalsium dan fosfat dalam darah. Pengendalian kadar kalsium dan fosfat tersebut melalui stimulasi aktivitas osteoklas, yaitu penghancur sel tulang yang menyebabkan pengeluaran kalsium, pengaktifan vitamin D yang diperlukan untuk mengabsorpsi kalsium dalam makanan, stimulasi reabsorpsi kalsium dari tubulus ginjal sehingga menurunkan kehilangan ion kalsium dalam urin dan meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Apabila produksi paratiroid itu berlebihan akan menyebabkan peningkatan aktivitas osteoklas dan terjadi pelemahan tulang. Sedangkan apabila kekurangan produksi paratiroid akan menyebabkan penurunan kadar kalsium dalam darah, peningkatan iritabilitas sistem neuromuskular dan terjadi tetanus, yaitu kejang otot pada otot rangka. Kelenjar yang
keempat yaitu kelenjar anak ginjal atau suprarenalis ataupun kelenjar adrenal. Nah, bahwasanya kelenjar ini ya terletak pada bagian kutub daripada ginjal, berwarna kuning dan tertanam di bagian adiposa. Nah, bahwasanya ingat dulu morfologi ginjal ada tiga, ada korteks, ada medula, kemudian ada pelvis renalis. Nah, hormon yang dihasilkan pada ginjal ini itu berada pada lapisan korteks dan pada lapisan medula. Hormon pada korteks ya itu nanti ada tiga. Yang pertama ada namanya hormon aldosteron, kemudian glukokortikoid dan gonakortikoid. Bahwasanya produksi hormon di bagian korteks ginjal dipengaruhi oleh ACTH dari kelenjar hipofisis. Nah, yang pertama kita bahas hormon aldosteron atau mineral kortikoid. Hormon ini berfungsi mengatur metabolisme mineral antara natrium dan kalium dalam darah. Apabila mengalami defisiensi atau kekurangan, nanti akan menyebabkan reabsorpsi air dan mineral pada ginjal berkurang. Sebaliknya, apabila berlebihan akan mengalami reabsorpsi air dan mineral pada ginjal berlebihan. Yang kedua, glukokortikoid berupa kortisol, kortison, dan kortikosteron. Nah, bahwasanya hormon ini berfungsi untuk memengaruhi metabolisme karbohidrat, protein dan lemak, serta menjaga membran lisosom sehingga mencegah kerusakan jaringan. Apabila terjadi defisiensi hormon ini akan menyebabkan lambatnya metabolisme karbohidrat dan terjadi penyakit Addison. Bahwasanya pada penderita Addison dia bisa merasakan lemah, lesu, dan pusing jika bangkit dari duduk atau saat berbaring. Kulitnya menjadi lebih gelap, bintik-bintik hitam bisa timbul di kening, di wajah, dan di bahu, serta biasanya muncul di sekitar bibir maupun mulut, di rektum maupun kantung cakar atau di daerah vagina. Dan mengalami penurunan berat badan, mengalami dehidrasi, nafsu makan berkurang, sakit otot, mual, muntah, bahkan diare. Banyak penderita menjadi tidak tahan akan cuaca dingin. Jika penyakitnya tidak terlalu berat, gejalanya cenderung timbul hanya pada saat penderita mengalami stres. Jika penyakit ini tidak diobati, biasanya terjadi nyeri perut yang hebat. Apabila produksi hormon ini berlebihan akan menyebabkan metabolisme glukosa lebih cepat dan menyebabkan sindrom Cushing. Nah, bahwasanya sindrom Cushing adalah suatu keadaan yang diakibatkan oleh efek metabolik gabungan dari peninggian kadar glukokortikoid dalam darah dan yang menetap. Kadar yang tinggi ini dapat terjadi secara spontan atau karena pemberian dosis farmakologi senyawa-senyawa glukokortikoid. Sindrom Cushing dapat diakibatkan oleh pemberian glukokortikoid jangka panjang dalam dosis farmakologi atau oleh sekresi kortisol yang berlebihan pada gangguan aksis hipotalamus, hipofisis, adrenal pada sindrom Cushing spontan. Hiperfungsi korteks adrenal terjadi akibat rangsangan berlebihan oleh ACTH. Yang ketiga, gonadokortikoid atau steroid kelamin, yakni sebagai prekursor pengubahan testosteron dan estrogen pada jaringan lain. Sedangkan pada medula ginjal itu dihasilkan dua jenis hormon. Yang pertama ada hormon adrenalin atau disebut sebagai epinefrin. Kedua, noradrenalin atau norepinefrin. Yang pertama hormon adrenalin atau epinefrin. Hormon ini berfungsi mempersempit pembuluh darah, mempersempit bronkiolus, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah dan frekuensi pernapasan, serta mempercepat laju perubahan glikogen menjadi glukosa. Apabila hormon ini mengalami defisiensi akan terasa pusing, penurunan berat badan serta mudah kelelahan. Dan apabila kelebihan produksi hormon ini, naiknya kadar gula darah dan tekanan darah serta jantung berdebar-debar. Atau dalam kondisi tertentu, misalnya kita dalam takut yang berlebihan, bisa meningkatkan produksi hormon tersebut. Lalu untuk noradrenalin atau norepinefrin berfungsi memperlebar pembuluh darah, memperlebar bronkus, mengurangi denyut jantung, tekanan darah dan frekuensi pernapasan, serta memperlambat laju perubahan glukosa menjadi glikogen. Atau berkebalikan dengan fungsi dari adrenalin. Apabila mengalami defisiensi, maka naiknya kadar gula darah dan tekanan darah serta jantung terasa berdebar-debar. Nah, apabila mengalami kelebihan, maka akan terjadi pusing, penurunan berat badan dan mudah mengalami kelelahan. Kelenjar yang kelima yaitu kelenjar pankreas atau kelenjar Langerhans. Nah, bahwasanya pankreas ini berada di bawah permukaan dari lambung di bagian belakangnya dan tampak berbentuk pipih.
Nah, adapun hormon yang dihasilkan pada pankreas ini nanti ada 3 bagian. Yang pertama dihasilkan oleh sel-sel alfa, namanya hormon glukagon. Berikutnya dihasilkan oleh sel-sel beta, yaitu hormon insulin. Dan ada nanti yang dihasilkan oleh sel-sel delta, yaitu hormon somatostatin. Bahwasanya hormon glukagon dan insulin adalah hormon yang bekerja secara antagonis. Kedua hormon ini berfungsi untuk mengatur kadar glukosa dalam tubuh. Apabila glikogen diubah menjadi glukosa itu dengan bantuan hormon glukagon. Sedangkan apabila perombakan glukosa menjadi glikogen nanti oleh hormon insulin. Sementara itu, hormon somatostatin merupakan hormon penghalang pertumbuhan dan penghambat sekresi glukagon dan insulin. Apabila terjadi defisiensi glukagon akan menyebabkan pengendapan protein. Dan apabila kelebihan glukagon menyebabkan penyakit tumor pankreas. Apabila kekurangan atau defisiensi insulin menyebabkan diabetes mellitus. Dan apabila kelebihan produksi insulin maka turunnya kadar gula dalam darah. Kelenjar yang keenam yaitu kelenjar pencernaan. Nah, bahwasanya kelenjar ini nanti berada pada organ pencernaan yang berbeda. Misalkan pada lambung dihasilkan yang namanya hormon gastrin ya, yang diuraikan untuk mensekresikan namanya getah lambung, tepatnya di bagian fundus lambung. Berikut di bagian usus, yaitu tepat di bagian usus halus, terdapat namanya hormon kolesitokinin yang digunakan untuk merangsang yang namanya empedu ya, kantung empedu untuk mengeluarkan yang namanya cairan empedu. Berikutnya ada hormon sekretin yang digunakan untuk mensekresikan atau merangsang pankreas untuk menghasilkan yang namanya getah pankreas. Apabila terjadi defisiensi hormon gastrin maka akan menyebabkan sedikitnya getah lambung dan kelebihan gastrin menyebabkan penyakit gastrinoma dan MAH. Untuk kolesitokinin mengalami defisiensi akan menyebabkan sindrom autoimun poliglandular, sedangkan kalau kelebihan kolesitokinin menyebabkan hipergastrinemia. Untuk sekretin apabila defisiensi maka KIM tidak akan ternetralkan, sedangkan apabila mengalami kelebihan sekretin maka struktur kimia KIM akan rusak. Hormon yang ketujuh yaitu kelenjar pineal atau disebut epiphysis cerebri. Nah, kelenjar ini berada di langit otak ya, terselip di antara bagian daripada talamus otak, yaitu nanti berukuran sangat kecil. Nah, hormon yang dihasilkan oleh pineal ini yaitu melatonin, di mana melatonin ini dihasilkan oleh siklus gelap terang atau lamanya panjang siang atau lamanya malam suatu lingkungan. Kelenjar yang ke-8 yaitu kelenjar timus. Nah, bahwasanya kelenjar ini berukuran kecil, tampak berwarna kemerah-merahan yang terletak di bagian depan toraks daripada punggung. Nah, ukuran kelenjar timus itu sangat kecil. Misalkan pada bayi yang baru lahir itu sekitar 10 gram. Ya, seturut berkembangnya usia di masa pubertas ya atau masa remaja, ukurannya dia menjadi 30 hingga 40 gram. Tetapi setelah dewasa ukurannya malah mengecil atau bahkan menyusut. Nah, bahwasanya kelenjar timus ini menghasilkan hormon timosin, di mana timosin nanti berperan untuk pengendalian sistem imunitas. Yang kesembilan yaitu kelenjar kelamin atau kelenjar gonad. Nah, berada pada organ kelamin yang berbeda. Nah, misalkan pada wanita nanti dihasilkan oleh ovarium. Di ovarium nanti dihasilkan hormon ada 2 yaitu estrogen dan progesteron. Di mana estrogen itu dihasilkan oleh yang namanya follicle growth ya, yang dipengaruhi oleh hormon FSH. Sedangkan progesteron itu dihasilkan oleh namanya corpus luteum yang dipengaruhi oleh hormon LH. Apabila terjadi defisiensi estrogen maka akan menyebabkan tidak munculnya ciri kelamin sekunder pada wanita atau mengarah ke mandulan. Dan apabila kelebihan estrogen maka akan menyebabkan kanker atau tumor ovarium. Sedangkan apabila terjadi defisiensi progesteron maka akan menyebabkan keguguran, dan terjadinya kelebihan progesteron dapat terhambatnya menstruasi dan memengaruhi kekuatan dinding rahim. Nah, sedangkan kelenjar kelamin pada pria itu dihasilkan di testis. Pada testis nanti dihasilkan hormon. Yang pertama ada namanya hormon androgen atau testosteron. Testosteron ini dihasilkan di dalam sel-sel Leydig ya, yang dipengaruhi oleh ICSH.
Apabila terjadi defisiensi testosteron, maka akan menyebabkan tidak munculnya ciri pertumbuhan sekunder pria, mengarah ke mandulan, kemudian andropause, dan terjadinya penurunan libido. Sedangkan apabila terjadi kelebihan testosteron, maka muncul kanker atau tumor testis dan percepatan pubertas. Nah, kemudian ada juga sedikit hormon estrogen pada pria. Nah, bahwasanya estrogen pada pria itu dihasilkan oleh sel-sel steroid yang dipengaruhi oleh FSH. Apabila nanti produksi estrogen ini berlebih, itulah nanti akan menyebabkan ciri sekunder pada wanita muncul pada seorang pria.